Super Set film sini. Nah, di video ini saya akan bahas nih spoiler dari One Piece chapter terbaru, yaitu di chapter 1005. Nah, mari tanpa basa lagi kita langsung saja. Wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya, karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Serta pastikan sebelum komen atau apapun, kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Nah, buat kalian juga yang ingin jadi membership channel Devil Nomi, nih buat spoiler gini biasanya saya sering ngadain live untuk video terbaru. Dan rame tuh, banyak yang bacotin admin di sana, mantap sekali. Mungkin buat kalian yang ingin join akan mendapatkan badges dan emoji yang lucu-lucu, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Nah, kita akan langsung bahas untuk spoiler kali ini nih. Akhirnya setelah libur 1 minggu tanpa One Piece yang membuat minggu kita menjadi hambar sekali. Ya ibarat hidup tanpa pelakor. Aduh, canda pelakor. Mentang-mentang bahas tante bawaannya jadi pelakor ya. Aduh, astagfirullah. Oke, jadi spoiler kali ini yaitu di chapter 1005 akan berjudul The Devil Child, alias si anak iblis. Ya udah jelas lah, untuk judulnya ini pasti kita tahu sedang membahas siapa. Tidak lain dan tidak bukan adalah sang arkeolog kita, yaitu Nico Robin. Karena toh dia memang dipanggil Devil Child bukan dari dahulu. Nah, chapter ini seperti biasa yang sudah terprediksikan juga lah. Jika kalian tahu Oda dan ngerti dengan pola dari Oda Sensei ini, tentang siluet yang muncul di chapter lalu tidak dijelaskan di chapter ini, ya kentang lah seperti biasa Oda Sensei, sama seperti siluet hybrid dari Kaido ini. Terkait siapakah orang tersebut sudah saya bahas lengkap di video analisis chapter lalu, ya buat yang ingin tahu kalian bisa langsung mampir saja. Chapter ini dimulai dengan Black Maria yang masih memaksa Sanji untuk memanggil Nico Robin. Itu pun agar datang kepadanya dan menolong Robin ini. Sama seperti perkataan yang dia katakan di chapter lalu. Dan ternyata orang yang menggunakan topeng mata itu dapat melakukan yang namanya visualisasi dari suara dan juga gambar. Nah, di sini pula diberitahu siapakah orang-orang ini dan ternyata mereka benar-benar mata-mata dari Kaido. Mereka ini berbentuk seperti binatang, padahal mereka ini bukan binatang loh, melainkan sebuah atau ya seekor cyborg lah. Mantap sekali buatan Kaido ini. Ya walaupun saya sangat yakin kemungkinan ini buatan dari Queen yang seorang saintis juga. Ya kurang lebih untuk orang-orang ini miriplah dengan Big Mom yang mempunyai mata-mata soul yang ada di Pulau Totoland. Bahkan di sini Kaido membentuknya ke tikus, kucing, gitu semualah untuk makhluk-makhluk yang dia simpan. Tapi apakah perlu fokus khusus ya untuk sharing kemampuan ini karena tidak ada yang tahu nih kedatangan aliansi samurai di perang Onigashima ini. Berbeda dengan Big Mom yang langsung tahu ketika Luffy sampai di Pulau Whole Cake Island. Nah lanjut, di sini Sanji akhirnya berhasil dikalahkan oleh Black Maria. Karena ya kita tahu lah Sanji ini tidak bisa menyerang seorang wanita. Dan dikatakan Sanji berhasil mengalahkan semua anak buah prianya. Ya karena memang Sanji ini super kuat bro, salah lawan aja dia ini. Lagi-lagi ini juga yang sering saya bilang tentang One Piece, kadang hal-hal yang unik bisa menjadi faktor pertarungan. One Piece bukanlah tentang kekuatan saja, apalagi tentang haki saja. Tapi sebuah match up pun jika buruk atau tidak sebanding akan sangat bergantung ke dalam pertarungan, sama seperti Luffy versus Enel lah. Nah akhirnya di sini Sanji berteriak untuk minta selamat atau minta tolong kepada Nico Robin. Dan di situ Sanji menjelaskan dia ada di lantai 3 karena dia ini sekarang menjadi seorang tahanan atau prisoner lah. Dan benar saja semua kata-kata Sanji ini terproyeksikan ke semua daerah perang. Itu pun oleh si topeng mata tersebut yang seorang cyborg. Karena dikatakan terlihat reaksi dari beberapa karakter setelah kata-kata dari Sanji ini. Bahkan situ pun Nami berkata, pasti lawannya adalah seorang wanita. Ya emang tepat sekali karena seperti di NES Lobby. Bedanya dahulu Nami sendirilah yang langsung datang menyelamatkannya, tapi di sini ganti peran dong, yaitu oleh Tante Robin. Dan benar saja di sini Robin langsung datang menyerang Black Maria dengan tangan besarnya. Tentu saja pasti gigantesco mano. Nah yang terakhir juga kita lihat ini Robin bersama dengan Brook, dan sini kita pun melihat Brook datang mengeluarkan serangan esnya untuk membekukan jaring milik Black Maria ini dan menyelamatkan Sanji.
Nah, dengan kedatangannya Robin, dia akhirnya berterima kasih kepada Sanji karena telah percaya kepada Robin ini. Nah, kita akhirnya berpindah dahulu dan akhirnya anak buah Kaido yang lain menemukan Yamato. Fix sih ini Yamato pasti akan mulai kembali ke dalam medan pertarungan. Kita bahkan belum melihat juga buah iblis dari Yamato ini seperti apa. Dan sepertinya dari perkataan King di chapter lalu untuk membunuh para Scabbard ini, dan karena Black Maria ini sedang dalam kesibukan, ya karena diserang oleh Robin lah, akhirnya Jack yang akan melakukan tugas tersebut, hitung-hitung untuk balas dendam apa yang para Scabbard lakukan di puncak Onigashima. Ya tepatlah seperti prediksi saya, dia tidak akan kalah off screen lah untuk seorang Jack yang komandan Yonkou. Karena menurut saya Jack ini adalah salah satu karakter yang sudah di build up sangat baik dan sangat mengerikan sejak di arc Zou ini. Tapi masa kalah begitu saja di off-screen oleh Oda Sensei ini sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Jujurnya hal seperti ini pun sama dengan Kanjuro. Nah, untuk kemampuan penyembuhan diri dari Zoan ini ya ternyata memang secepat itu ya. Apa karena efek Ancient Zoan? Bahkan dalam waktu yang cepat dia sudah bisa bergerak kembali dan ingin melakukan serangan. Wah, awakening dari Zoan ini cukup mengerikan ya. Dan chapter ini pun ditutup dengan Robin dan Brook yang bersama melawan Black Maria. Nah, di sini pun terlihat sedikit sketsa Robin yang sangat cool banget nih ketika dia di akhir chapter tersebut. Ya ini sih fix emang klasik dari Oda Sensei sebelum kembali ke karakter utama di puncak Onigashima akan diperlihatkan dahulu pertarungan para eksekutif di pihak Kaido dan pihak kita. Mulai dari Sasaki versus Franky, lalu juga Black Maria dan juga Robin di chapter ini. Yang pastinya ini akan menjadi ajang pertarungan tante yang sangat mantap sih. Waduh. Ya sebenarnya saya lebih senang sih jika Brook ini tidak duet dengan Robin, karena pasti kita membutuhkan juga untuk mengetahui kemampuan full dari Nico Robin ini. Ya untuk match up seperti ini Black Maria versus Robin sudah pernah saya prediksikan jauh hari sebelum chapter ini terlihat. Nah karena masih banyak juga sih karakter-karakter yang harus dilawan oleh pihak kita ya seperti Jack, Queen, King yang masih belum jelas. Dan masih banyak lagi lah, untuk ini akan saya bahas juga di video review karena ini spoiler. Ya sedikit singkat aja, menurut saya untuk Brook ini sepertinya dia akan cocok melawan seorang komandan Yonkou. Karena setelah trio monster saya cukup yakin Brook ini karakter terkuat di bajak laut topi jerami. Nah jadi itulah untuk spoiler di chapter kali ini yang menurut saya cukup ya lumayan lah untuk pemanasan atau mungkin sebelum klimaks dari pertarungannya. Dan info yang baik juga alias berita baik minggu depan tidak libur. Jadi pasti kita akan mendapatkan informasi menarik lain langsung di minggu depan tanpa menunggu lama. Nah jadi itulah untuk spoiler di chapter kali ini. Kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian juga yang ingin beli merchandise channel Devil Nomi dengan desain yang menarik-narik nih, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ke teman kalian. Gue Devil pamit and I'll see you guys next time.